Halo bro, balik lagi channel gue. Kali ini gue mau ngebahas satu tempat ya. Bisa dibilang lebih tepatnya jasa repaint pelek. Nah, sekarang lagi banyak anak-anak motor yang nge-repaint pelek motornya. Lagi hype banget lah. Nah, jasanya ini kebetulan yang ngerjain adik gue. Nah, nama tempat repaintnya itu DWR Garage. Dia nggak buka toko sih, ngerjainnya masih di rumah. Ya baru-baru mulai lah. Tapi gue lihat hasilnya tuh lumayan bagus, rapi lah kerjaannya. Gue juga bingung, adik gue bisa kepikiran ke situ, bisa ada proyekan kayak gitu. Nah di DWR Garage itu ternyata kesini-sininya itu bukan hanya repaint pelek, tetapi ada jasa untuk apa ya, bisa dibilang kalau coating enggak ya, karena ini masih pure manual, bisa dibilang poles motor ya, lumayan kinclong lah. Tapi yang ngerjain bukan adik gue, yang ngerjain temen gue, tapi gabung di satu tempat ya, tempatnya itu namanya DWR Garage. Nah kebetulan gue diinfoin sama adik gue, katanya dia mau nge-repaint satu motor. Motornya itu Aerox 155 warna hitam. Kebetulan pelek standar itu warna hitam. Nah dia mau repaint. Yang punya motor namanya Gilang. Kebetulan yang punya motor juga teman adik gue. Ya pelanggan awalnya itu rata-rata teman-temannya dia, teman-teman sekolahnya dia. Ya karena PSBB ini adik gue jadi terlihat kreatif ya, ada inovasi gimana meluangkan waktu yang cukup banyak di rumah biar nggak bosen, dan daripada keluyuran nggak jelas kemana-mana, ya akhirnya dia mutusin untuk ini. Ya gue support juga ya, karena ini salah satu hal positif menurut gue dan menghasilkan uang juga. Jasanya ini juga bukan pro ya, karena yang dilakukan itu pure manual karena masih pakai pilok. Tapi piloknya itu bukan pilok yang sembarangan, karena piloknya ini memang dikhususkan untuk besi atau metal lah ya. Karena pelek kan rata-rata presan besi ya, presan metal, babet lah bisa disebut. Jadi cocok lah pakai piloknya itu. Tapi yang jelas kali ini gue mau nge-review itu, termasuk motornya, prosesnya kayak gimana dari awal bongkar ban sampai nanti pemasangan ban dan hasilnya. Oh ya satu lagi, kalau memang kalian semua pengen lebih jelas atau pengen tahu lebih dalam tentang repaint di DWR Garage, lu bisa coba intip Instagramnya di sini. Nanti gua kasih linknya di sini, nama Instagramnya di sini. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke TKP. Oke, kali ini yang kita garap itu Aerox 155 warna black, terus peleknya juga sama warna black. Gue kasih tahu dulu kenapa gue yang jelasin, karena satu, adik gue nggak mau dia juga wawancara, gue nggak ngerti kenapa. Yang jelas gue sudah melakukan obrolan dengan adik gue, dan info yang gue dapat dari dia itu, dia sudah banyak menggarap beberapa jenis motor, dari Matic, bebek, sampai ke sport yang 150 sampai 250. Kalau di atas itu belum. Contohnya ya kayak motor Vario, untuk Matic kayak motor Vario, untuk bebek gue kurang tahu, lupa. Terus ada Ereking juga, tapi kalau Ereking dia nge-repaintnya blok mesin ya, bukannya pelek, karena lu tahu sendiri kalau Ereking itu kan pelek kaleng. Jadi kalau di repaint kayaknya
agak terlalu risky ya, karena dia besi banget. Terus untuk motor yang sportnya itu ada R15 sama R25. Nah di sini yang adik gue ceritain tuh kesulitan terutama itu melepas ban dan pelek itu dari motornya, karena itu yang membutuhkan tenaga lebih besar. Dan yang tersulit itu di motor-motor sport bike ya, R15 atau R25 atau motor-motor yang menggunakan rantai. Kalau untuk matic kan dia hanya mencopot dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri aja ya. Tapi kalau yang sport bike itu kan harus kiri kanan dan copot rantai juga. Itu yang agak PR sih menurut gue. Terus kalau yang sedih-sedihnya itu satu ya, kita kejar-kejaran sama cuaca, karena kita karena dia benar-benar manfaatin matahari itu jadi sumber utamanya dia untuk proses pengeringan kan, karena dia benar-benar manual, nggak ada oven segala macam itu dia nggak pakai gitu. Terus satu juga karena adik gua nggak di stok yang namanya pilok, jadi dia harus cari dulu. Nah keunggulannya di sini nih sama adik gue tuh menyediakan jasa repaint plus pengadaan pilok, atau yang punya motor beli piloknya sendiri atas rekomendasi dari adik gue, baru adik gue yang ngerjain. Itu ada dua pilihan, adik gue yang beli pilok dan adik gue yang ngerjain, atau yang punya motor yang beli pilok atau dan adik gue yang ngerjain, kayak gitu. Jadi ada dua pilihan. Untuk enaknya gini ya, kalau enaknya karena pengerjaannya itu nggak lepas ban. Ini yang unik nih, pengerjaannya nggak lepas ban, jadi prosesnya tuh dia ngempesin ban sekempes-kempesnya ban, pokoknya sampai minimal banget angin yang ada di ban. Dan dari situ baru proses pengaplasan segala macam. Pengaplasan itu pengaplasan dari ini ya, pengaplasan ringan pakai air juga. Terus pencucian pelek dulu pastinya biar debu-debu hilang, lalu dikeringin, terus masuk cat dasar. Kenapa dia nggak lepas ban? Karena satu, lebih praktis dan memakan waktu yang lebih sedikit, dan prosesnya juga lebih gampang. Kenapa dikempesin? Salah satunya agar bisa diselipin partisi. Partisinya itu ada gue kartu remi yang biasa kita pakai tuh, lo tau kan kartu reminya? Nah itu dipakai untuk partisi. Kenapa dipakai itu? Karena dia apa ya, bisa dibilang tuh lentur tapi kuat, elastis tapi kuat gitu, nggak letoy gitu, melehoi lah. Jadi dia pakai itu. Dari proses itu langsung masuk ke, dari proses yang tadi pengaplasan langsung masuk ke bagian cat dasar. Cat dasar sudah selesai dikeringin, langsung masuk ke bagian cat utama. Nah, yang gue alamin pada saat gue ngambil video ini, ngambil footage ini, kejadian yang tidak dienakan itu ya cuaca itu. Karena pada saat gue ngambil footage ini terhalang sama hujan. Kalau misalnya proses normal dari pembongkaran ban sampai pemasangan ban kembali, itu kalau misalnya kita ngerjain pagi, kira-kira paling 4-5 jam sudah selesai. Itu maksimal banget ya. Tapi kalau misalnya ada hujan itu bisa lebih, apalagi kalau hujannya lama, bisa-bisa motor nginep. Karena sumber utamanya itu cahaya matahari. Itu proses pengeringan kurang sih dengan angin. Dari proses pengecatannya itu dia 2 kali, 2 layer dasarnya. Cat dasar dia pakai silver 2 layer. Terus setelah kering masuk lagi cat utama 2 layer juga. Pertama kering, timpa lagi kering, timpa lagi kering.
Nah, setelah kering baru masuk proses yang namanya pernis. Pernis itu juga 2-3 layer ya, pakai itu biar becek, tergantung sih lu mau modelnya dope, semi dope atau wet look ya, tergantung lu maunya kayak gimana. Jadi kita sesuaikan aja prosesnya. Dari hasilnya itu bagus banget, nggak kelihatan kalau misalnya itu handmade banget ya, prosesnya nggak kelihatan kayak handmade. Jadi lu bisa lihat hasilnya di video ini. Oke, jadi segitu aja hasil liputan gue tentang DWR Garage. Semoga dari video ini bisa membantu lo untuk mencari referensi di mana tempat untuk event yang lumayan murah menurut gue, karena adik gue matokin harga nggak terlalu mahal karena dia handmade dan segala jadi nggak terlalu mahal. Tapi untuk biaya mendingan lo langsung japri atau DM misalkan mereka yang sebelumnya udah gue kasih. Semoga ini sangat membantu untuk kalian semua. Kalau misalnya gue ada salah kata, gue minta maaf. Tetap jaga kesehatan, keep safety driving, keep safety riding. I'll see you next video. Bye. Wassalamualaikum.